Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis, jumpa lagi di channel Beras Timur. Oke, Sis, kali ini kita berada di Bekasi Food City ya, Sis, di dekat Mall Summarecon Bekasi atau SMB, Sis. Nah, jadi untuk konten kali ini kita akan mencoba tips ya, cara ke Summarecon. Maksud aku dari Summarecon Bekasi ke ini ya, ke Pantai Maju Meika ya. Jadi nanti kita naik yang B11 turun di BNN seperti biasa sih. Nanti kita naik koridor 9 yang ke arah Fluid, turunnya itu di Penjaringan. Jadi kita nggak usah naiknya itu di Balai Kota maupun di Monas. Makanya kalau lebih dekat itu kita yang di Penjaringan, lebih cepat soalnya. Dan semoga aja nggak macet ya nanti yang koridor 9 yang ke ini ke arah Grogol. Itu memang rawan macet sih Sis. Apalagi nanti lewat ke flyovernya itu. Oke, ini soalnya gue baru makan di Bekasi Food City di Mall Summarecon. Jadi ada food streetnya juga nih di luarnya Mall SMB Sis. Nah, dulu kan aku udah pernah nge-reviewnya itu dari ini ya, waktu itu dari Ciledug ke BSD ya. Nah, aku udah pernah itu nge-reviewnya dan itu memang panjang rutenya. Soalnya dia kan ke Jelambar, dari Ciledug transit di Velbak, pindah ke Pasar Kebayoran Lama, naik 8 ke arah Pasar Baru, transit di Jelambar, baru naik yang S11 ke BSD. Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa di atas ya. Oke, kita akan coba tips ke Pantai Maju ya. Dan sebenarnya ini kan sama-sama kota mandiri sih. Di Summarecon ini kan kota mandiri Bekasi ya. Nah, kalau itu kan dia lebih kota mandiri di antara Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang, Sis. Tapi ini kayaknya kita lebih ke Jakarta Utara. Oke, penasaran ya? Let's go. Oke, Sis, kita baru habis sholat asar juga ya. Karena perjalanan ke Pantai Maju Meika itu memang agak jauh sih. Sekarang sudah hampir jam 4:30. Kita langsung aja ya ke halte Summarecon ya. Ini kita tadi udah habis makan juga. Sama tadi habis sholat asar. Jadi aku masuk ke mall tadi tuh untuk sholat asar karena musolanya lebih nyaman. Pakai AC. Nah, ini menuju ke halte Transjakarta itu. Silakan masuk. Ya, masih. Oke, kita berangkat dari halte Summarecon Bekasi. Nah, kita mau mencoba rute paling jauh ya, dari Summarecon hingga ke Pantai Maju. Berarti kita nanti transit di BNN, naik koridor 9 ke arah Fluid, transit lagi di Penjaringan. Ya, itu lumayan jauh juga tuh. Jadi kalau menurut aku lebih cepatnya itu di Penjaringan daripada harus ke Balai Kota. Karena kan proyek MRT itu lumayan luar biasa itu macetnya. Tapi semoga aja nggak macet parah ya di kawasan CMP. Nah, ini kan dulu B11 itu pernah sampai Tosari, tapi ini karena diperpendek biar volume busnya tuh lebih cepet headway-nya. Tapi kalau misalnya dari ke Tokasari takutnya itu lama nunggunya.
Nah, di kiri aku itu lagi ada pembangunan extended ya, Mall SMB 2 itu nanti. Jadi ada Mall SMB 1 dan SMB 2. Ini ada monumen pesawat. Nah, ini kita menggunakan bus Discovery Hino operator DMR, yaitu Damri. Dulu itu kan PPD ya, sekarang diakuisisi jadi Damri. Udah hampir udah mau menjelang jam 5 sore sih. Ini pasti nanti sampainya malam nih. Itu pun kalau nggak macet ya. Nanti di paling macetnya di kawasan Kamal Muara itu nanti kalau misalnya naik 1A. Kita udah masuk di jembatan flyover Sumarekon Bekasi. Halte berikutnya Mega Mall Bekasi. Nah, ini kita berada di kota Bekasi Barat ini. Ya wajar ya, Bekasi Barat itu berada di pusat kotanya ini, kota Bekasi. Adalah Mega Bekasi. Kalau ke arah BNN memang nggak rame banget ya penumpang B11. Kita putar balik dulu nih ke Living Plaza. Nantinya ke halte center ini Bekasi Barat. Nah itu. Jadi ini besok udah seputar dulu soalnya. Nanti sampai Bekasi Barat baru lewat tol. Barat atau kalau kita sebut adalah Living Plaza. Ramai juga tuh Bekasi Barat.
Udah mulai ramai banget tuh penumpangnya. Ini kita memasuki tol Bekasi Barat 1. Sampai ke BNN kita bisa transit itu ke, misalnya mau ke Blueway itu bisa ke nomor 9 atau ke Bunsen naik 9C. Nah kalau ke Kampung Melayu bisa naik ke 7. Nah itu ada LRT Jabuntuk gitu. Ini kayaknya udah mulai agak macet tol Japek. Menjelang libur Natal juga ini. Ini kalau nggak salah tanggal 25 itu kan hari Senin ya. Berarti Amin berapa itu? Amin Natal. Biasanya kan polusi. Ini kita udah keluar dan ya wajar sih, ini kan macetnya pas mau ke arah Tawang dan ke kirinya itu kan ke Bandara Halim.
rame banget tuh B11 ke Summarecon. Ini pasti padat ini di halte BNN. Untungnya tadi kita berangkatnya belum padat, itu jam berapa ya tadi aku berangkat itu jam 3 ya dari BNN. Kalau jam 3 sore itu bisa masih menghilang, gak rame banget. Kalau tadi itu yang sekarang kayaknya udah mulai padat penumpangnya. Nah ini kita udah sampai di Cawang ya. Nanti kita transit itu di koridor 9. Sampai di halte BNN LRT. Padat banget. Ya, oke Francis, akhirnya kita sampai di halte BNN LRT. Wih, padat banget. Masya Allah, Bekasi Timur padat banget ya. Belum lagi yang Summarecon ya, itu antriannya. Jadi jangan heran kalau Bekasi itu padat banget ya untuk Transjakarta. Nah, sekarang kita lagi nunggu bus koridor 9 ya, Francis. Jadi kalau kita mau ke Pantai Maju, kita naik koridor 9 ya. Jadi dari BNN, nanti kita transit itu di Penjaringan. Antriannya itu di pintu B. Semoga aja busnya gandeng ya. Kita naik yang ke arah Kuwait kita. Kalau 9A kan dia hanya sampai ke Latu Menten, nggak sampai ke Kuwait. Terus semoga aja nggak rame ya koridor 3, koridor 9. Nah ini dia ya, koridor 9 menggunakan bus Wakilola Gandeng Scania. Oke, langsung aja naik kita. Pas kita naik koridor 9.
teksnya itu paling halte Gatot Subroto Lipi. Nah, ini kata-kata aku ya, untuk Gatot Subroto Lipi kamu bisa naik 6M, naik 6B. 6M itu kalau kamu mau ke Blok M, sedangkan kalau 6B itu ke Balai Kota. Nah, kalau 13C itu yang ke Duku Atas 1. Nah, ini adalah halte Gatot Subroto Lipi. Pasti ramai banget sih. Karena yang pada habis kerja tuh yang dari Sostek itu, jam Sostek. Nah, halte Semanggi masih direvitalisasi. Jadi yang halte direvitalisasi itu Gatot Subroto jam Sostek, Pancoran Barat, halte Semanggi, Selipi Petamburan yang masih direvitalisasi. Sekarang udah hampir jam 6:07. Itu bisa ke Gondang Dia 11, ke Tanjung Priok X2H, 3F Kalideres, sama 1B dan 1F kalau mau ke Palmerah.
rutenya terlalu panjang sampai ke Pluit. Tapi kan kita tidak turun di Pluit, kita nanti transit itu di Penjaringan. Nah, ini ada Mio Soho. Sampai gitu dan parkir susah itu kalau CP. Mulai dari susah cari parkir, halte busway kecil lagi. Masih mending Pondok Indah 2 itu masih penting haltenya. Jam 8, kalau enggak jam berapa ya kita sampai itu, jam setengah 8. Enggak mungkin sampai jam setengah 8 sih, berarti hampir jam 8 kita sampai ini mungkin. Kita mau sampai di halte Penjaringan untuk transit ke kuartal 1A ke Pantai Maju. Cuma semoga aja di Muarangkarang nggak macet ya. Ini rute kuartal 9 memang panjang banget sih rutenya. Lumayan macet tuh. Nanti kita keluar pintu belakang, soalnya kan dia pas di pintu belakang itu nanti kita naik di 1A. Ya, oke, kita udah sampai di halte Penjaringan ya. Nah, sekarang kita lagi nunggu rute koridor 1A nih. Nah, ini bus koridor 9 lanjut ke ini ya,
ke Pluit. Ini di depan aku koridor 12 yang ke, oh ini penurunan ya, yang ke Penjaringan. Ini baru sampai ini. Nah, untuk koridor 12 dia pakai Swakiola TJ ya, Brancis. Banyak juga ya yang pada turun. Kalau Penjaringan masih mending, kita bisa transit ya sama Sunter. Tapi untuk koridor 12 ini lebih sering ya rutenya. Kalau Penjaringan Sunter, kalau dibandingkan dengan Tanjung Priok ini Pluit. Kalau Tanjung Priok Pluit itu kan agak jarang. Yang lebih sering yang ini, yang Penjaringan sama ini Sunter. Dan by the way, kalau halte Penjaringan itu deket dengan Mall Emporium Pluit ya. Itu di depan aku tuh, deket. Tadi aku lihat itu bus koridor 1A udah di lampu merah ya, di perempatan itu, perempatan Emporium. Ini nunggu dulu, Deng. Nah, itu tadi kita lihat itu ada bus ini 1A. Dia pakai Maesari Bakti MYS ya, MYS 20 atau 21 jangan-jangan. Soalnya kayaknya 1A tuh dia lebih sering pakai Maesari Bakti Mercedes Benz. Nah, itu kayaknya. Nah, ini busnya. Hampir jam 7 sih. Kalau nggak salah 1 jam kalau kita ke Pantai Maju Peak ya. Nah, ini busnya. Oke. Perhatikan langkahnya, hati-hati lihat bawah. Perhatikan langkahnya, hati-hati lihat bawah. Peak Pantai Maju. Oke, tutup. Oke, kita udah naik 1A ya. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Landmark Auto Plaza. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pokoknya di kawasan Pluit. Bukan network sih. Nah, SMK 56 ya. Habis itu seberang Waduk Pluit. Seberang Waduk Pluit. Lumayan banyak juga ya yang ke Pantai Maju.
R1A nih yang ke kota, ramai banget. Jadi pasti ramainya itu yang ke arah balai kota. Pas nanti kalau gua tuh mau balik juga sih, karena kan gua tinggal ke nanti naik 6A dari balai kota. Ada konter 9F ke Rusun Tambora. Kayak kita nanti tidak terekam ke ini ya, ke Muarkarang karena mungkin terlalu panjang nanti. Nanti kita skip pas sampai ke ini aja ya, Ruko Cordoba aja kita nanti. Takutnya terlalu panjang kayak waktu ke BSD. Waduk Pluit. Jadi biasanya kalau ada petugas PLB itu ada di rute LBRT sih, yang biasanya pakai bus ya pokoknya naik bus wakil Wateji yang biru muda itu sama yang Peruda itu single, karena pintunya nggak otomatis ya, walaupun ini pintu otomatis sih Maiser Bakti, tapi kalau satu itu kan ada petugas PLB nya itu ya sama kayak Bekasi Barat sih. Tadi kita naik kan ada petugas PLB. Skip pas di Pluit aja. Ini kayaknya vlognya agak lumayan panjang soalnya kita posisinya masih di Pluit ini. Oh ini PLT ya.
haltenya di PLTU Pluit gitu. Sekarang udah hampir jam 7:03. Tapi kok pulang aja makanan. Berikutnya adalah Pluit 1. Karena tidak turun di halte Pluit ya. Maksudnya BRT, dia di non BRT. Fluid. Fluid. Nah, ini dia adalah halte Pluit 1. Ya benar, halte Pluit 1. Ya di Depok sebelum libur Natal pasti kalau tanggal 24 tuh macet menjelang malam Natal itu. Ini sekarang udah hampir tanggal 21 atau 22 ya? Sekarang tanggal 21 Desember. Nah ini yang bus kita naik itu bus MYS 20. Nah ini kan versinya nggak sebagus kayak MYS 21. Untuk gantungannya warna abu-abu. Kalau MYS 21 itu kan kuning. Tapi ini sama-sama operatornya Maesari Bakti. Jadi tadi kita naik yang bus DMR yang Summarecon BNN. Nah yang tadi kita ke arah Pluit, konversinya itu pakai Swatwell Latte Scania. Dan ini kita naik bus Mercedes-Benz MYS 20 bus medium. Berikutnya adalah Rumput Cordoba 3 yang mau ke Mall Tech Avenue itu bisa turun di situ ya, di halte apa namanya Cordoba 3, atau kalau kita sebut Rumput Cordoba 3. Nah kita tinggal nyebrang ke Mall Tech Avenue. Nah ini adalah halte Rumput Cordoba 3.
Gold Coast, baru kita nanti lewat jembatan Pulau D. Berarti kita lewat Pulau Reklamasi. Ini juga termasuk rute pancak juga di satu hati dari Balai Kota juga ke Pantai Majapahit ya. Ini juga terpanjang juga rute non BRT. Tapi sebenarnya paling panjang itu T11 yang ke Polis Bundaran Senayan. Selain itu S11 sama 1A ini yang juga lumayan panjang. Pelanggan yang terhormat, jangan lupa untuk selalu melakukan tap-in tiba di halte atau bus stop tujuan. Berikutnya adalah Gold Coast Mega. Wah, ini udah mulai ramai itu ke Pulau D. Yang lagi trending tuh ya ke Riverside, cuma Riverside itu bukan di Jakarta tapi di Tangerang. Gold Coast Mega. Kita udah langsung ke jembatan Pulau D. Jembatan tinggi. Kita udah masuk ke Pulau Gulf Island. Ya, ini banyak yang pada turun di halte Food Street. Jadi sebenarnya juga bisa kalau turun di halte Central Market. Dulu kan belum bisa ya, karena nggak ada vlog halte. Jadi ya mau turun di Food Street dulu tuh waktu aku nge-vlog ke Central Market. Kita udah masuk ke Gulf Island. Ini udah kayak kota sendiri nih. Udah bukan kayak kota Jakarta lagi. Walaupun masih Jakarta ya. Jadi mirip kayak di kawasan Sumarekon Bekasi. Lebih ke kota Mandiri. Kalau itu kota Mandiri. Adalah halte Food Street. Oh ya, ke Pancoran Lake itu turun di halte Violet ya, dekat Central Market. Tapi kalau misalnya mau ke Coven Batavia ya turunnya di Food Street. Harus
jalan kita. Iya, gue masih dulu pernah jalan sampai ke situ. Ini ada logo Jakarta Plus. Ini ada tugu. Wah, ada kafenya dong. Keren banget. Itu belum ada kafe dong di sini. Udah jam 6:30, 19.37 kita. Nggak kerasa kita udah mau sampai. Berarti jam 7:30. Tadi kita jam 5 ya. Berarti hampir 2,5 jam kita nih. Hampir mau jam 8 ini. Ya nggak apa-apa lah, jam 8 masih ada waktu sih. Asal nggak macet aja. Kalau ada lewat tol ya enak, kita udah langsung. Kalau yang reguler, nah itu harus lewat Baywalk gitu. Kalau nggak salah kayaknya masih ada tuh yang rute via tol. Kondisi situasional. Nah ini halte depan Central Market. Pantai Maju. Oh kartu ya. Ya jangan lupa tap out kita. Pantai Maju. Ya kita sampai ke akhir yaitu Periksa kembali barang bawaan dan jangan sampai tertimpa. kita nongkrong di Indomaret aja kita tuh. Iya nih mewah banget sih tempat. Ini ada perumahannya juga. Sonata. Nah di belakang aku ini adalah Mall by the Sea, dekat dengan Pantai Maju Jalasena. Ini kita udah sampai di halte Pantai Maju. Oh, ada shuttle juga tuh. Kalau keliling-keliling titik. Tujuan akhir Pantai Maju. Akhirnya kita sampai di halte Pantai Maju. Oke, akhirnya kita udah sampai di halte Pantai Maju. Jadi dekat Pantai Jalasena. Akhirnya sampai juga kita. Hampir jam 8, ya udah hampir 3 jam lah kita dari Bekasi, dari Summarecon. Nah kalau ini udah gelap ya, soalnya udah nggak bisa ke pantai. Jadi tadi kita berangkatnya itu memang jam 5 sore tadi tuh. Rupanya kita enak deh dapat bus medium Maesari Bakti soalnya. Jadi memang lebih dekat sih kalau kita tadi tuh dari Penjaringan. Cuma 1 jam doang kita ke Pantai Maju. Cuma yang lamanya tuh di koridor 9-nya. Yaitu yang ke Pluit. Yang ke arah Pluit tuh memang panjang dan itu rawan macet juga. Tadi macetnya tuh di sekitar ini. Di sekitar apa namanya? Di sekitar Pancoran itu. Yang Pancoran Tugu tuh macetnya luar biasa. Kalau Kuningan nggak begitu sih. Nah, ini kalau misalnya kamu mau ke mall itu kamu bisa di sini ya untuk mau berbelanja apalah gitu. Ini lumayan sepi sih kalau di By the Sea. Karena takut kena copyright. Kita agak jauh-jauh musik, bukan bising aja. Tapi takutnya kalau nanti bikin konten aku
kena ini hak cipta. Asal musiknya itu tidak kena apa ya, asal tidak dolar merah kita. Apalagi sampai dolar kuning. Kalau berbagi ya masih mending. Ini takutnya kalau misalnya musiknya itu tidak apa ya, tidak berbagi gitu. Kan ada yang berbagi dan ada yang tidak boleh ya. Kalau tidak boleh itu berarti dia dolar merah itu, atau dolar kuning. Itu kalau kuning tuh peringatan. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita tadi mencoba naik Transjakarta Koridor B11, 9 sama 1A. Tadi kita coba naik TC. Ini lumayan sepi ya, mumpung ini sebelum menjelang malam Natal ya. Soalnya kan tanggal 24 tuh pasti rame banget di peak Brancis. Ya, oke Brancis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Alhamdulillah kita udah sampai di Pantai Maju PIK ya. Kita sampai hampir jam 8 dan sekarang sudah jam 19.43. Jadi memang hampir 2,5 jam kita tadi itu dari Summarecon hingga ke ini ya, Summarecon Bekasi ke Pantai Maju. Ya lumayan lah daripada yang kemarin waktu ke BSD itu hampir 3 jam lebih itu. Ya wajar sih karena macet di kawasan CP sama ini pas masuk ke tol Tangerang Jakarta. Waktu itu aku kan nge-review dari Ciledug sampai BSD City ya, ke teras kotanya Brancis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar di notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten. Nah, nanti rencananya aku mau coba nge-review mungkin 2 hari lagi ya. Mungkin rencananya gue hari Sabtu tuh mau nge-review ini sih, dari Cibubur ke Puri Kembangan. Kalau nggak salah, gue mau cobanya itu naik 7C, 5C, sama ini ke apa namanya? Naik 2A ya, ke Kuitang. Baru nanti transitnya itu di ini Jembatan Baru, naik 3E yang ke arah Puri Kembangan. Berarti kita transitnya itu 2 kali sih. Kalau misalnya kita itu ini apa namanya, aduh lupa, dari Cibubur ke ini. Soalnya kan dari Cibubur itu ke BKN, habis itu naik 5C transit di Kuitang, naik 2A yang ke arah Rawabuaya transit di Jembatan Baru. Berarti BKN, Kuitang, 3 kali sorry. Ke Jembatan Baru, baru naik yang 3E. Oke lah, jadi kayak gitu untuk cara ke Pantai Maju dari Summarecon Bekasi ya. Jadi kita hanya naik 3 koridor ya, yaitu B11, 9, sama 1A. Jadi kalau lebih cepat tuh kita naiknya tuh dari Penjaringan, daripada harus naik dari Balai Kota. Itu lebih jauh lagi tuh. Kalau Balai Kota itu harus lewat Harmoni dan macet lagi tuh. Karena itu kan lagi ada proyek MRT. Jadi tadi juga lagi ada penutupan patung kuda, makanya aku lebih milihnya tuh yang koridor 9 ke arah Pluit. Nanti transit di Penjaringan. Nah kalau di Penjaringan itu udah nggak begitu ramai penumpangnya. Nah karena kan kebanyakan itu pada 1A tuh yang pada transit di Penjaringan, yang pada naik 12 kalau nggak salah, itu yang ke Tanjung Priok atau apa ya, nggak Tanjung Priok sih, ke ini, ke apa namanya, ke Sunter kalau nggak salah itu. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini, dan gue mau nyari makan malam dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.